Bayangkan saja ada sebuah peradaban kuno yang telah menguasai konsep angka nol jauh sebelum Eropa yang ada. Mereka membangun piramida menembus langit tanpa teknologi yang modern dan mampu memprediksi pergerakan kosmos hingga ribuan tahun ke depan. Tapi di puncak kejayaannya, kota-kota megah ini seperti Tikal dan Chichen Itza tiba-tiba ditinggalkan. Kenapa? Ribuan orang pergi dan hutan menelan semua yang tersisa. Ada apa semua ini? Apa yang terjadi? Apakah mereka diusir oleh kekeringan atau dihancurkan oleh sebuah orang? Atau ada perang saudara atau ada misteri yang gelap di balik keruntuhan mereka semua ini? Siapa itu suku Maya? Jadi suku Maya itu bukan cuma sekelompok orang yang mereka yang sok pintar. Mereka adalah peradaban super yang canggih yang hidup di Mesoamerika. Itu tuh area yang sekarang jadi Meksiko bagian selatan, Guatemala, Belize, dan Honduras. Maaf kalau salah dalam pembicaraan ya, agak aneh. Mereka punya 3 periode utama, tapi yang paling epic itu pas periode klasik sekitar tahun 250 sampai dengan 900 Masehi. Bayangkan saja di saat sebagian dunia masih ya gitu deh, suku Maya udah punya sesuatu yang lebih dari mereka. Kota-kota megah kayak Tikal dan Chichen Itza yang piramidanya tinggi-tinggi banget. Ini bukan gubuk, ini adalah kota yang diisi puluhan ribu orang. Bayangkan saja oleh kalian. Jadi tulisan hieroglif yang rumit mirip Mesir tapi beda, kalender yang super akurat, mereka bahkan udah ngitung pergerakan bintang dan planet-planet dengan presisi yang luar biasa. Gimana coba masa lalu bisa membuat hal seperti ini? Caranya mereka melakukan ini tanpa teleskop yang canggih. Ini nih orang yang otak kita bisa berputar-putar untuk memikirkannya, ya kan? Yang paling gila itu mereka itu udah kenal konsep angka nol jauh sebelum orang Eropa yang ada. Mereka pakai sistem angka basis 23 desimel. Emang deh kalau udah jago matematika mau bikin apa saja juga bisa ya kan. Nah, jadi Candi Borobudur juga banyak yang tercuri matematika ya kayaknya ya kan. Nah, kehidupan suku Maya itu erat banget sama agama. Mereka percaya banyak dewa, mulai dari dewa matahari, bulan, sampai dewa jagung pun juga ada. Karena jagung itu makan utama mereka. Jadi untuk menyenangkan dewa-dewa mereka ini, mereka kadang-kadang melakukan yang hal aneh, kayak upacara yang agak ekstrim. Salah satunya mereka melakukan pengorbanan darah, bahkan sampai pengorbanan manusia. Mereka ini percaya bahwa darah itu semacam makanan buat dewa. Gila kan? Dan yang penting banget, biar matahari tetap terbit atau panennya berhasil. Mereka juga punya permainan bola namanya pok atok. Yang konon kalau tim yang kalah bisa saja dikorbankan. Bayangkan main bola taruhannya nyawa. Tapi nggak cuma gelap sih, mereka itu arsitek dan seniman yang luar biasa. Coba deh kalian lihat ke daerah sana, ukuran batu yang tersisa di piramida. Setelah itu gila, itu menunjukkan kalau peradaban mereka itu udah sangat terstruktur, detail, keren. Jadi permasalahannya kenapa suku Maya itu hilang, lenyap, tempat tersisa. Apakah ada alien datang atau meteor yang jatuh? Enggak kan, enggak mungkin. Ya kan? Yang terjadi adalah sekitar abad 9 Masehi, mereka satu persatu meninggalkan kota-kota besarnya. Kota yang tadinya ramai tiba-tiba kosong, ditelan hutan kayaknya. Para ahli punya beberapa teori dan ini menarik banget. Perubahan iklim atau kekeringan. Mereka bilang ada kekeringan parah yang berlangsung lama banget tanpa hujan, enggak ada panen jagung, dan kota-kota besar mulai butuh banyak sumber daya, jadi enggak susah ya lagi. Kota-kota besar yang butuh banyak sumber daya, jadi enggak ya produksi lagi, jadi kelaparan ya kan. Lalu ada lagi ya perang antar kota. Para ahli juga menemukan bukit kalau antar kota Maya sering banget perang. Mungkin ini bikin sumber daya dan populasi mereka makin menipis. Pemberontakan petani, bisa jadi raja-raja yang terdahulu menuntut, akhirnya rakyat biasa muak ya kan, dan yang memberontak. Lagi krisis ekonomi, raja banyak nuntut, ya muak lah rakyat boy. Intinya mereka ini bukan hilang, tapi peradaban mereka kolaps atau runtuh dari bagian selatan, sisanya pindah ke utara dan baru benar-benar hilang dan pas datangnya bangsa Spanyol. Nah, itu dia sedikit rangkuman tentang peradaban suku Maya. Menurut kalian teori yang mana yang paling masuk akal? Tulis di kolom komentar. Yang pasti suku Maya ini bukti kalau peradaban manusia itu bisa sangat maju
tapi juga sangat rentan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik yang lainnya ya. Oke, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.